semua, perkenalkan nama saya Intan Ija Sabati dan ini teman saya Marta Ayu Pragada. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang teknik audio dan video. Nah, di bab 5-6 ini judulnya ada menyuting video dengan menggunakan perangkat lunak pengolahan video. Apa sih Adobe Pro itu? Adobe Premiere Pro adalah sebuah program menyuting video berbasis non-linear atau NLE dari Adobe System. Premiere Pro adalah salah satu produk software dari Adobe Creative Suite, tetapi juga bisa dibeli personal. Bahkan kalau dibeli personal termasuk Adobe Encore dan Adobe On Location. Selanjutnya, ada langkah cara membuat project baru pada Adobe Premiere. Yang pertama, ada buka Adobe Premiere Pro CC 2020 atau versi terbarunya Adobe Premiere. Sesudah itu akan ada tampilan home. Sesudah itu, klik New Project untuk membentuk project baru. Yang kedua ada tentukan nama project Anda, kemudian langkah berikutnya adalah memilih tempat penyimpanan project. Pada pilihan capture format, pilih pada HDF. HDF memiliki kelebihan kualitas video yang lebih baik dibandingkan memakai DV. Jika sudah, silahkan klik OK. Yang ketiga, langkah selanjutnya menentukan rasio layar. Ada beberapa opsi default. Di sini kita akan mengaturnya secara manual. Selanjutnya menentukan file, sequence, setting atau full HD quality. Lalu isi nama, sequence, timeline, edit. Kamu kemudian klik OK. Kemudian akan keluar tampilan project baru yang masih kosong seperti yang terlihat pada gambar di atas. Dan selesai, kita sudah berhasil membuat project baru. Di sini juga ada cara menambahkan transisi di dalam Adobe Premiere Pro. 1. Buka panel Effect Control di kiri atas saat Anda bekerja di bawah tab Effects. Yang kedua, sekarang di timeline pilih transisi yang telah Anda tambahkan ke klip Anda. Anda akan melihat panel Effects Control berubah dengan kotak berlabel A dan B dan garis waktu minim. Selain itu, dan yang ketiga, Anda dapat mengubah tempat transisi dimulai dengan membuka bilah di bawah kotak A. Klik dan seret lingkaran kecil untuk mengubah nilai start. Ini akan menyebabkan transisi dimulai lebih dekat atau lebih jauh dari awal klip kedua. Untuk mengubah titik akhir transisi, gunakan bilah di bawah kotak B. Dan ini ada contoh untuk menambahkan transisi di dalam Adobe Premiere. Cara memotong video dan penyusunnya. Pertama, klik dan tarik video ke dalam timeline. Kedua, tentukan dahulu letak potongan yang diinginkan dengan menggeser time selection. 3. Klik razor tool di bagian samping kiri dan klik pada timeline video, maka secara otomatis akan terpotong. Yang keempat, sisa hasil potongan bisa tinggal di delete melalui tombol keyboard. Selanjutnya di bab 7-8 ada teknik pengolahan video dan audio. Apa itu pengolahan audio? Pemrosesan sinyal audio atau pengolahan audio adalah perubahan sinyal audio yang disengaja yang sering terjadi melalui efek audio atau unit efek. Karena sinyal audio dapat diwakilkan secara elektronik dengan format digital atau analog. Pengolahan sinyal dapat terjadi di kedua ranah. Frekuensinya bunyi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu audiosonik, ultrasonik, dan infrasonik. Namun, dari ketiga jenis bunyi tersebut, daun telinga manusia tidak dapat menerima gelombang suara dengan frekuensi di luar audiosonik.
Di sini juga ada cara menggunakan aplikasi CoEdit Pro. Yang pertama, download aplikasi CoEdit Pro 2.1 di situs-situs terkait. Cukup searching di Google maka Anda dengan mudah mendapatkan aplikasi tersebut. Yang kedua, install aplikasi CoEdit Pro ke PC atau komputer Anda. Yang ketiga, siapkan mikrofon atau alat musik lainnya untuk inputkan. Semakin tinggi kualitas kapasitas komputer, maka semakin tinggi pula kualitas suara yang dihasilkan. Yang keempat, setelah terinstall, masuk ke aplikasinya, Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini. Yang kelima, terlihat bagian track 1, 2, 3, dan seterusnya. Track ini berfungsi untuk merekam satu persatu musik yang dimainkan, seperti gitar, drum, bass, hingga vokal. Yang keenam, jika ingin mengaktifkan track 1, misalnya untuk merekam gitar atau drum, aktifkan kotak R pada track pertama. Yang ketujuh, klik tombol merah, tombol record pada bagian kiri bawah untuk mengaktifkan. Yang kedelapan, rekaman telah aktif dan tekan tombol merah kembali jika sudah selesai merekam bagian track 1. Yang kesembilan, jangan lupa menonaktifkan kontak R pada track 1. Yang selanjutnya, nomor 10 begitu juga seterusnya dengan track 2, 3, 4, dan seterusnya hingga terselesaikannya. Beberapa instrumen atau sebuah lagu gunakan handphone yang sekaligus memiliki mikrofon agar mudah menyesuaikan rekaman antara musik dan vokal. 11. Untuk memberi efek suara, tekan tombol FX pada masing-masing track. Pilih dan aktifkan efek sesuai selera. 12. Setelah semuanya selesai, klik menu File plus Save Mixdown As untuk memilih format, misal MP3 atau WAV. Klik pada bagian Save As tipe plus pilih format yang diinginkan, klik Save. Yang ke-13, dengan demikian Anda telah berhasil membuat sebuah lagu atau instrumen musik dengan mudah. Silahkan mencoba. Dan di sini juga ada bab 10, evaluasi proses produk video pendek. Langkah membuat film pendek. Yang pertama, menentukan ide konsep. Yang kedua, tulis skenario. Yang ketiga, rencanakan produksi. Yang keempat, kumpulkan tim produksi. Yang kelima, lakukan syuting. 6. Edit dan post produksi. Yang ketujuh, tambahkan musik dan suara. 8. Render dan ekspor. Yang selanjutnya ada sinopsis. Sinopsis merupakan ringkasan atau garis besar naskah yang menggambarkan isi dari sebuah file, buku atau pemetasan yang dilakukan baik secara konkret maupun secara abstrak. Naskah cerita yang menguraikan urutan-urutan adegan, tempat, keadaan, dan dialog yang disusun dalam konteks struktur dramatik. Yang ketiga ada breakdown script. Script breakdown merupakan proses pencuraikan tiap adegan dalam skenario ke dalam daftar yang berisi informasi tentang segala hal yang dibutuhkan saat pengambilan gambar. Ini juga ada casting, yakni proses pemilihan peran sesuai kriteria. Ini dilakukan oleh sutradara maupun casting director. Biasanya pemeran ditentukan dengan karakter yang ada di dalam skrip. Kedua, membuat floor plan adalah gambar atau sketsa sederhana tentang pergerakan pemeran dan posisi kamera. Dalam hal ini, kamera juga bisa bergerak. Untuk itu perlu digambarkan juga pergerakan kamera tersebut. Ketiga, storyboard adalah sketsa desain gambar yang disusun secara berurutan sesuai dengan naskah cerita yang telah dibuat. Fungsinya untuk menggambarkan jalan cerita secara garis besar dan dari awal, tengah, hingga akhir. Bentuknya sendiri adalah kotak.
Nah, itu tadi presentasi dari kami. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.